saudara-saudari, sahabat GPIB dimanapun kita berada. Senang sekali saya Pendeta Mardike Fiska menjumpai Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB dalam Morning Call GPIB 12 Juni 2023. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan memulai aktivitas kita. Tetapi sebagai orang beriman, marilah kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang kita laksanakan di hari ini mendatangkan syukur, berkat, bahkan hikmat untuk bisa melewatinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih anugerah keselamatan yang kami nikmati lewat nafas hidup di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami Tuhan, tetapi kami akan mengawalinya lebih dulu dengan berdoa dan juga membaca firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan ini mengokohkan dan menguatkan iman kami, dan hidup kami juga terarah untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam hikmat yang Tuhan berikan untuk kami semua. Berfirman Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan di hari ini dibacakan dari Yesaya 34 ayatnya yang ke-11. Yesaya 34 ayat 11 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian, burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB dimanapun kita berada. Di hari ini kita mendapatkan sebuah tema, rencana Tuhan selalu tepat. Kalau kita berbicara mengenai rencana Tuhan, saya ingin bertanya dulu, apakah sebagai orang beriman kita percaya bahwa hidup ini Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang berencana? Kita bisa jawab dalam diri kita masing-masing. Tetapi bagi saya, bagi kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekali Dia berjanji, maka itulah yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, inilah yang kita harus hidupi, yang harus kita sadari, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya jatuh dalam sebuah pergumulan yang sangat berat, yang melampaui ujian atau juga melampaui keterbatasan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini juga terjadi kepada bangsa Israel. Benar kalau kita melihat ayat 8 daripada pembacaan hari ini, sebenarnya Israel atau Yehuda atau Sion pernah lalai untuk dapat menjalani imannya kepada Allah Bapa Israel. Kenapa? Karena mungkin sebagai manusia biasa mereka lebih mengutamakan kehebatan sendiri. Bahkan juga mungkin mereka merasa bahwa jalan pintas yang mereka ambil selalu terbaik adanya dalam kehidupan. Tapi kita juga menyadari, tidak selamanya rancangan dan rencana manusia itu tepat dalam kehidupannya. Ada dalam Alkitab mengatakan bahwa rencana manusia itu bukanlah rencana Tuhan. Makanya kalau sering gagal, yaitu rencana manusia. Tapi rancangan Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah mendatangkan kegagalan. Israel pernah mengkhianati Tuhan. Bahkan Tuhan menguji dan menegur Israel lewat menghadirkan bangsa-bangsa adikuasa, bangsa-bangsa yang besar menindas bangsa ini. Tetapi ketika bangsa ini bertobat, meminta bimbingan daripada Tuhan kembali, Tuhan membuka tangannya, membuka pengampunan, dan juga mendatangkan berkat kembali kepada bangsa Israel. Nah, terjadi dalam pembacaan kita, pasal 34 ini, Israel pernah ditindas oleh Edom ketika mereka masih dalam dosa. Tuhan memakai Edom untuk dapat memberikan pembelajaran bagi Israel.
Jangan sampai engkau lalai untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Karena sumber kehidupan hanya ada dalam Tuhan. Rancangan yang terbaik hanya dalam Tuhan Allah Israel. Tuhan mendatangkan Edom juga untuk dapat menjadi bangsa yang juga dipakai Tuhan untuk menegur. Tetapi setelah Israel kembali kepada Tuhan, Edom masih berlaku untuk menjajah dan juga menindas. Tuhan naik banding. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya jatuh terlampau dalam, bahkan mungkin menyiksa gitu, untuk juga mendatangkan sebuah berkat bagi dia ketika dia mau dapat beribadah kembali kepada Allah. Dan ini terjadi bagi bangsa Edom. Tuhan akhirnya naik banding, Tuhan mendatangkan sebuah penghukuman. Supaya apa? Supaya Edom juga yang selama ini menindas, dia juga bisa melihat Allah daripada Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang selalu dapat diandalkan dalam janji dan penyertaannya. Yang terjadi ayat 1-8, bahkan juga kita membaca seterusnya ayat 9 sampai ayat 11 di hari ini, kita bisa lihat ternyata Tuhan dalam penyertaannya selalu terbaik. Tuhan membalaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Israel kepada Edom, tapi karena Tuhan tidak mau orang Israel berbuat kesalahan dan membalas kejahatan-kejahatan, Tuhan sendiri yang membalasnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sahabat GPIB, kita bisa melihat ternyata Tuhan itu sekali berjanji dalam penyertaannya, dia akan tetap terus janji. Israel adalah bangsa pilihan, dan Allah mendatangkan sebuah kesukaan kembali, menghukum, membalaskan apa yang harus dilaksanakan Israel kepada bangsa yang menindas, tapi Tuhan sendiri yang mengadakannya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian mungkin terjemahan daripada apa yang kita akan ambil di hari ini. Lalu apa yang kita bisa bawa pulang, kita bisa imani, yang bisa kita yakini di hari ini untuk kita kerjakan. Yang pertama, saudara-saudari, sahabat GPIB, Tuhan tidak menginginkan pengkhianatan. Orang yang mengkhianati Tuhan tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, mendua hati, tidak pernah melibatkan Tuhan, bahkan mengenyampingkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan pasti akan menegur. Mungkin apapun itu tegurannya. Tuhan mengadakan mungkin sebuah teguran lewat kesehatan, lewat pergumulan dalam hal keluarga. Mungkin juga Tuhan mengadakan sebuah teguran lewat kita punya aktivitas dalam bersosialisasi. Atau mungkin juga Tuhan mendatangkan sebuah teguran lewat kita punya perjalanan hidup yang mungkin banyak sekali pergumulan yang berat. Itu cara Tuhan untuk menyapa kita, menegur kita, bahwa kalau kita hanya mengandalkan kita punya kehebatan, semuanya tidak menjadi sebuah hal yang baik. Pasti akan mendatangkan sebuah hal yang berat. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada rancangan, ada sebuah tindakan dan janji Tuhan yang penuh dengan segala keselamatan dan sukacita tentunya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya ditindas. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya dipermainkan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya disepelekan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita masih merasa masih banyak orang yang mencari gara-gara dengan kita karena kita punya keimanan, karena kita punya ketekunan, karena kita punya keberadaan sebagai orang percaya, atau mungkin karena kita punya keterbatasan. Ingat, tidak usah kita berpikir bagaimana kita akan membalaskan dendam kepada mereka yang telah menyakiti kita. Seperti halnya dalam pembacaan ini, serahkan semua tangan Tuhan saja. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berencana, Tuhan yang mendatangkan sebuah pembalasan. Tugas manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah tetap terus menjaga keimanan kita, kemurnian kita, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang berencana atasnya. Yang ketiga, kita bisa lihat dalam pembacaan hari ini, percaya
imani dan kerjakan keselamatan. Karena apapun yang engkau laksanakan, engkau imani, engkau percaya, kita juga yakini semua dalam tangan Tuhan. Apapun itu, seberat apapun itu, kalau Tuhan berjanji menyertai, Dia pasti menyertai. Ketika Dia berjanji untuk menjawab doa kita dalam kesempurnaan jawabannya, maka Dia menjawab sesuai dengan apa yang terbaik. Mari laksanakan aktivitas kita dalam syukur hati dan juga kekuatan iman bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sebuah sukacita di pagi hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhanlah yang mendengar dan Tuhanlah yang menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau hidup kami masih bergumul dengan berbagai macam pergumulan kami percaya Tuhan, semua itu Tuhan datangkan untuk kebaikan kami, untuk menyatakan bahwa Engkau berkuasa dan bertindak dalam setiap ketakutan dan kecemasan hidup kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya rencana Tuhan, pasti yang terbaik. Kami percayakan semua kehidupan kami, pergumulan, juang kami di hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melapangkan perjalanan kami, Tuhan jugalah yang memberi pada kami hikmat bijaksana untuk dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan dalam hikmat kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi